kembali lagi bersama Vlog Cawes. Kali ini di podcast Cawes kedatangan bintang tamu yang spesial. Kenapa saya bilang spesial? Karena ini termasuk senior, guru saya, panutan saya juga. Beliau adalah Ketua Iksas Badung. Assalamualaikum Ustadz Hadar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. 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 Sekarang apa kesibukannya dalam kondisi yang serba dibatasi? Beraktivitas seperti biasa, yaitu bisnis online dan yang lain sambil mengabdi di Pondok Al-Jabar. Alhamdulillah. Berarti masih tetap mengabdi ya dengan situasi kondisi pandemi seperti ini. Tetap mengabdi. Ustadz Hadar ini, Ustadz Hadar mungkin di luar sana belum tahu, ini Ustadz Hadar ini Ketua Rayon Iksas Badung Alumni. Ini periode yang keberapa? Maksudnya kemarin terpilih tahun berapa? 2020 ya. Berarti sampai 2024. Gimana kalau memimpin organisasi pengabdian di kondisi pandemi, gimana suka dukanya Ustaz? Luar biasa. Hah? Luar biasa. Apanya ini yang luar biasa dulu? Karena keinginan yang sebelumnya itu berbeda dengan realnya. Oh, sebelumnya belum pandemi. Ya. Tiba-tiba dengan Ustadz terpilih jadi Ketua Iksas, tiba-tiba pandemi datang. Iya. Itu gimana? Sedih atau gimana? Senyum saja. Senyum. Ya, ini ya mudah-mudahan cepet selesai pandemi ini, biar apa yang dijadikan program-program Ustadz Hadar yang mungkin sempat terkendala ya dengan situasi pandemi, apalagi PPKM di Bali kan mau kita rapat kerja belum ya? Sudah selesai ya. Gimana, sukses? Alhamdulillah sukses Semuanya. Sukses. Nih Ustadz, kan kalau boleh tahu Ustadz ini di Pondok Pesantren Sukorejo ini berapa tahun dulu? 3 tahun. Cuma 3 tahun? 3 tahun. Berarti kalau cuma 3 tahun itu ngapain aja Ustaz? Biasanya kan kalau orang menjabat ketua rayon itu minimal ya 6 tahun lah. Kok bisa Ustadz Hadar ini terpilih jadi ketua rayon alumni Iksas Badung? Kemungkinan jalan saja, takdirnya. Dari takdir, nggak ada apa ya, harus 6 tahun dulu mondok gitu baru jadi ketua rayon gitu, enggak? Dia ADRT nggak ada seperti itu. Terus terang saya nggak menyangka juga, saudara. Tapi kampanye tetap. Ikhtiar itu boleh-boleh saja kan? Iya, betul. Tuhan yang menentukan, Allah yang menentukan. Dengan ikhtiar itu saya berusaha dengan memaksimalkan mungkin dan cari upaya, dan segala upaya saya harus bisa menjadi nomor 1 di Rayon Iksas Badung. Dengan demikian, akan tetapi pengabdian sebelumnya itu sudah 1 periode menjadi kepengurusan teras intern. Dan sebelumnya itu juga saya juga aktif di zamannya Haji Tayyib. Berarti Ustadz Hadar ini di kepengurusan Iksas Badung ya kan? Ini sudah lama berapa? Pada masa tahun berapa kira-kira? Haji Tayyib itu, periode Haji Tayyib. Haji Ilyas juga aktif tapi menjadi anggota biasa. Berarti mulai Haji Tayyib sudah jadi pengurus. Tapi di
koordinator divisi-divisi itu. Setelah itu Ustadz Zaini. Periode Pak Zaini awal juga menjadi koordinator ya divisi. Nah kemudian periode keduanya Pak Zaini itu periode pertama Pak Zaini itu saya aktif dengan jabatan divisi-divisi itu. Kemudian periode yang kedua Pak Zaini itu saya dipilih sama Pak Zaini untuk bisa membantu mengabdi di jadi sekretaris dulu. Sekretaris. Apa ini termasuk ada campur tangan Pak Zaini Ustadz Hadar dicalonkan setelah Pak Zaini? Saya itu nggak tahu. Enggak, kan siapa tahu kan begitu biasanya itu. Ya emang ini kan kita bukan karena di pengabdian, setahu saya itu kan emang apa ya, kalau di pengabdian kan kita nomor satu, kita nggak digaji kan, tapi bener-bener kita itu mengabdi karena kita sebagai alumni. Tapi persoalan mau jadi ketua itu juga apa ya, sulit juga ketua. Apa harus ada pemilihan juga seperti kayak bupati atau gitu, kayak lobby to lobby? Sama berarti sama ya, hampir. Cuma bedanya kalau menjabat ketua rayon sama pejabat itu bedanya nggak digaji. Berbedanya di situ. Kalau di Iksas itu mendahulukan pengabdian. Jadi karena itu ada hubungan dengan pesantren. Kalau sudah ada hubungan dengan pesantren, mau tidak mau kita harus sami'na wa ta'na. Dan itu pun menjadi kekuatan kita apabila sudah ada koneksi hubungan dengan pesantren, Pak, insya Allah hidup kita menjadi berkah. Lagi-lagi berkah ya. Iya, berkah. Walaupun tidak ada gaji, santai saja. Yang menjamin Tuhan kok, Allah. Tapi udah keluarga Ustaz? Oh sudah. Punya anak 3. Punya anak 3. Sendiri di sini. Artinya keluarga di Jawa, saya di sini. Apa di sini ada lagi enggak? Maksudnya bagaimana? Enggak, kan siapa tahu di Jawa, yang di Jawa ditaruh, yang di sini ada lagi gitu enggak? Oh, enggak ada. Enggak ada. Ya, siapa tahu kan, cuma nanya kan Ustadz, bukannya saya gimana ya, biasa. Mohon maaf kalau milenial biasa. Ya, tapi gimana kalau apa ya menurut apa yang membuat Ustadz Hadar ini semangat betul di mengabdi di Iksas gitu? Sebenarnya apa sih yang diharapkan Ustadz Hadar? Barokahnya. Iya. Barokahnya. Karena kita itu bahasanya itu kalau anak pesantren kan mencari berkah. Mencari keberkahan hidup. Tapi kan banyak juga alumni pesantren. Ya terutama kita kan ngomong di pesantren karena Iksas itu gini teman-teman. Mungkin di luar sana mungkin banyak yang kurang tahu atau belum tahu tentang Iksas. Iksas itu ikatan apa? Ikatan santri Salafiyah Syafi'iyah Sukerjo. Kalau jadi alumni ya. Kalau masih santri aktivis. Tapi gimana menurut pandangan Ketua Hadar yang sekarang menjabat Ketua Iksas? Kan masih banyak teman-teman yang nggak aktif di Iksas ini. Ya sekitaran Badung lah. Kan dia juga alumni gitu kan. Maksudnya alumni pesantren. Apakah ada kewajiban nggak sebagai alumni kita harus aktif di Iksas? Wajib. Tanpa ada yang memobilisasi teman-teman yang belum aktif atau belum terakses gitu ya. Sebagai ketua rayon dan pengurus itu turun ke bawah, bersilaturahmi seperti itu. Karena sebelumnya
Iksas Badung itu alumninya kurang lebih 700, masih tahun 2015-14 itu ya, periode Pak Zaini itu 700 Berarti lebih. Banyak. Sekarang tambah merosot dengan kepemimpinan Ustadz Hadar atau tambah banyak? Tambah banyak. Perbedaannya kan karena sekarang pandemi. Oh iya. Berbeda ya kan. Iya. Mungkin ada teman-teman yang pulang kampung, Iya. ya kan. Atau yang pulang kampung bisa jadi kembali lagi. Atau yang tetap di Badung tetap bertahan untuk berjuang Mencari nafkah buat istri yang punya istri gitu buat kan. istri yang punya istri Ya. sambil mengabdi, kan masih enjoy kan. Apa mungkin Ketua Hadar kepada teman-teman alumni yang masih belum tersentuh lah, karena mungkin saya tahu betul Ustadz Hadar selalu rutin silaturahim kepada alumni maupun senior atau junior yang mungkin belum tersentuh ya kan, maksudnya katanya ketua itu untuk ya silaturahim, mengajak saling untuk sama-sama aktif lah ya kan. Itu dilakukan Ketua Hadar sebelum jadi ketua sekarang apa baru sekarang dilakukan? Periodenya Pak Zaini saya sering sudah silaturahim kepada senior sama Pak Zaini. Ustadz Zaini itu dulu juga ketika ada teman yang baru, artinya menjadi baru lulus atau dari alumni jadi alumni, itu ada yang sejawat lah, artinya seangkatan. Itu siapa, ditanyain apakah alumni apa tidak. Kalau memang alumni, kita kenalan pertama, ngopi bareng. 4 tahun juga kan sering ngopi, kita diajak, ayolah bergabung dengan Iksas, aktif lagi di Iksas, tidak hanya di santri, di pesantren, tapi ketika jadi alumni kita punya wadah, kita punya kantor, kan seperti itu. Nah, ini sering dilakukan oleh Ustadz Zaini dengan saya, walaupun saya itu jadi pengurus biasa sebelumnya, tapi ketika saya menjadi sekretaris, saya alhamdulillah terus bersilaturahmi. Ketika ada pemuda-pemuda yang baru, artinya yang menjadi baru alumni, ketika saya tahu pasti saya ajak. Ketika belum tahu, mungkin teman saya yang sudah pernah artinya sudah komunikasi, bersilaturahmi, saya berkeinginan, coba saya ingin tahu siapa dia, teman alumni, saudara. Ketika saya alumni, ayo kita kunjungi, bersilaturahmi. Berarti intinya tetap yang dulu lakukan dengan ketua yang dulu Ustadz Hadar tetap dilanjutkan sekarang dengan Ketua Hadar sendiri. Kalau dulu Pak Zaini dengan Ketua Hadar, tapi kalau Ketua Hadar ini dengan siapa sekarang? Kan pasti ada gininya lah, yang ngawal lah bahasanya teman-teman di mahasiswa yang harus ketua itu harus dikawal gitu kan. Ya banyak teman lah. Yang tidak menyebutkan banyak teman lah. Yang nantinya akan artinya begini, kalau di pengurusan ini kan tidak hanya satu orang, kesemuanya saya dirangkul. Begitu. Menyeluruh berarti. Menyeluruh. Enggak pilih-pilih enggak. Ya siapa tahu kan nanti Ketua Hadar kayak model-model Ustadz Zaini nih. Dulu kan mohon maaf, Ustadz Hadar sering diajak silaturahim gitu kan. Tahu-tanya ternyata ya saya bukan gini, ternyata Ustadz Hadar emang mau dicalonkan ke depannya. Mungkin sekarang dengan ketua rayon, mungkin mengikuti jejaknya Pak Zaini. Mungkin siapa sekretarisnya diajak silaturahim, nanti ini yang akan dijadikan pengganti saya mungkin. Enggak begitu. Setiap kepemimpinan kan beda konsep, Pak. Oh ya, berarti beda ya? Berbeda konsep. Kalau konsepnya yang Ustadz Hadar gimana? Dirangkul semuanya, Pak. Oh, dirangkul. Kalau memang itu nanti ada kader terbaik, ada semacam kita kumpulkan kepengurusan yang aktif, yang selalu eksis, yang selalu kita berdampingan dengan teman pengurus, kita berbuk bersama
siapa yang akan menjadi calon, disilakan. Terus? Akan tetapi teman-teman sendiri kepengurusan punya kriteria tertentu. Oh iya. Ya kan? Apabila itu sudah artinya sudah dikenal di bawah, artinya sering komunikasi, sering selalu memberikan kabar tentang kepesantrenan, walaupun itu teman-teman yang masih senior, paling tidak kita ada informasi kan. Nah, di situ poinnya kita adalah bagaimana yang jadi alumni yang tidak ada, artinya belum terakses, artinya belum tahu, artinya kantor bagaimana kegiatan, karena iya. Teman-teman di pribadi kan artinya punya kegiatan sendiri-sendiri. Betul. Dari saking sibuknya di sini kan, apalagi dengan masa pandemi seperti ini, momen ya bisa dijadikan momen, iya, tapi jalani saja kan, santai saja, santai seperti biasa lah, kegiatan seperti biasa kita sama teman-teman. Berarti dengan kondisi yang pandemi tetap masih ada silaturahim ke teman-teman? Alhamdulillah ada, Mas. Ya meskipun kita harus tetap prokes ya teman-teman, ya pakai masker dan sebagainya, ya tetap menjaga kesehatan lah. Begini Ustadz, saya mau nanya, sebenarnya apa sih kendalanya teman-teman alumni di Badung ya? Karena kita ngomongnya dengan Ketua Rayon Badung, ya saya mau nanya dengan kondisi di Badung ya kan. Yang dialami Ustadz Hadar kan, karena sering belusukan lah, kalau presiden itu kan belusukan bahasanya Pak. Ya nggak tahu kalau bahasanya Ustadz Hadar atau nyonglet atau nggak tahu gitu. Benar. Ya kan, maksudnya apa sih, kendala apa yang terjadi di alumni sehingga dia masih belum aktif ke Iksas gitu ya, masih bergabung lah dengan teman-teman. Mungkin Ustadz Hadar bisa ngasih tahu kepada teman-teman, ya kepada saya juga karena belum tahu gitu, apa sih kendalanya yang ditemui di lapangan gitu kan. Tidak terlepas dari begini, terlepas dari kepentingan pribadi. Artinya mereka itu masih mengutamakan keluarga. Ya, tanggung jawab sama keluarga luar biasa. Kemudian untuk aktif di Iksas itu masih artinya masih bimbang, maksudnya bukan masih bimbang, dia ingin tapi karena waktu. Berarti waktu yang belum bisa. Tapi kalau waktu yang lain kan bisa juga, ada waktu. Artinya begini, kalau memang itu memang pribadinya, pribadi mementingkan keluarga, mementingkan bisnis bagai-bagaimana, artinya untuk menghidupkan ya kan. Untuk stabil dulu lah. Stabilkan dulu di keluarga baru dia aktif. Dia kemungkinan sudah akan, kalau diajak insyaallah. Ini tergantung komunikasi lagi. Lagi-lagi komunikasi, silaturahmi. Tergantung ya face to face komunikasinya. Itu. Komunikasi yang penting. Kalau komunikasinya kurang, kemungkinan juga kurang. Berarti kuncinya tetap komunikasi. Ketika ada teman yang aktif, kabarlah teman-teman yang belum aktif tentang Iksas. Berarti kendalanya tetap ya stabil lah. Untuk ya kita kasarannya begini, ya kita punya tanggung jawab yang besar, keluarga umpamanya. Tapi kalau itu yang keluarga, terus kalau yang bujang-bujang ini Ustadz, gimana? Yang masih belum nikah gitu, tapi nggak aktif gitu. Apa kendalanya? Kendalanya pekerjaan ya kan? Pekerjaan. Mungkin kalau pekerjaan di sebuah lembaga atau yang lain yang terikat masih kan, artinya masih ada aturan tertentu begitu kan? Nggak mungkin kan? Lagi-lagi kalau memang dia kuat komitmennya, kalau dari pesantren itu tetap komitmen itu aktif di Iksas, insya Allah keluarnya juga aktif begitu. Tapi itu ada kewajiban nggak dari pengasuh gitu kan, harus aktif kalau sudah jadi alumni kamu harus aktif nggak? Itu ada dauh nggak? Mungkin Ustadz Hadar bisa gini. Di zaman Bapak itu pernah saya begini.
bergabung dengan Ikhlas begitu. Bahasa bergabung gimana? Kata-katanya. Ya harus kumpul. Kalau Ya, gabung kumpul. kan ngumpul gitu. Kalau sudah kumpul menjadi kuat kan? Oh iya. Begitu. Nutut nggak Ustadz Hadar ini ke awal bentuknya Ikhlas Badung? Nggak nutut. Nggak nutut. Saya masih kuliah Di Malang. di Malang. Iya. Lulusan mana? Saya di Sukorejo masuk 98. Tahun 2021, 2001 keluar. Sebentar berarti ya. 3 tahun, Pak. Yang menjadi pertanyaan kenapa saya itu sendiri-sendiri itu kenapa saya bisa jadi ketua kok? Ya Kalau ditinjau dari teman-teman senior, Banyak. ada yang 6 tahun, 10 tahun, itu kayaknya lebih matang ya daripada saya. Karena mungkin dari keilmuan segalanya itu ya. Karena di Ikhlas ini melihat pengabdian, Pak, sekarang, Pak. berarti Ustadz Pengabdiannya, Hadar Pak. ikhlas gitu, pura-pura ikhlas Bukan apa? masalah ikhlasnya, kita nggak ngurus ikhlas bagaimana, nggak, Pak. Saya nggak begitu, Pak. Ketika ada program, ya kan, kita nggak ada program, kita bantu di situ. Ada momen-momen penting seperti satu Muharram pengajian gitu kan, nah di situ maksimalkan. Kan Ustadz istrinya alumni juga Sukorejo. Ya, Ada yang bilang begini Ustadz, nah, kita cari yang satu pesantren, satu alma mater, biar kita itu nanti kalau udah ngabdi enak. Istrinya ngerti. Apa itu benar Ustadz? benar. Benar itu, Pak. Benar. Benar. Berarti harus cari istri alumni Sukorejo juga. Iya kalau bisa, Pak. Kalau bisa, kalau nggak bisa, Ini kan masalah, lagi-lagi kan masalah Tuhan yang menentukan, Pak. Kita kan juga berikhtiar ya. ya sih. Kalau katanya temanku ya kalau boleh milih itu, ya kamu harus Kalau bisa, Pak. harus Satu milih. alma mater enak, Pak. Kalau sudah aktif di Ikhlas kan paham, Pak, apa yang dilakukan teman-teman programnya ini kan sama. Ketika ada raker kita bareng kan tahu, Pak. Penjelasan-penjelasan dari teman-teman yang satu koordinator satunya ketika presentasi kan mereka paham. Kalau saya sebagai istri, oh ternyata Infokom ini programnya, pendidikan ini, ya kan? Jalan gitu. Iya, seperti itu. Dan itu pun gampang, Pak. Artinya ketika ada kegiatan di Ikhlas itu paham sudah. Ngerti sudah. Sudah ngerti, Pak. Meskipun pulang jam berapa gitu. Bisa jadi, Pak. Sudah ngerti, Pak. Yang penting tahu diri lah, Pak. Tahu diri, ya? Iya, kalau jam 12 lain dengan level yang seperti sudah kepercayaannya luar biasa yang istri sama suami itu kan lain lagi, Pak. Meskipun sampai subuh enggak. Yang penting jangan dimanfaatkan, Pak. Kan seperti itu. Tapi banyak kok teman-teman saya yang istrinya bukan alumni alma mater tetap dia aktif sekarang. Banyak juga, Pak. Banyak juga. Iya. Kalau bisa. Cuma lebih gini mungkin Ustadz. Lebih enak Satu maksudnya komando ya. Oh, satu komando. Satu komando. Ke Ikhlas gitu. Jadi ketika ada kegiatan Ikhlas sudah. Kalau pura-pura kurang berarti perlu dipertanyakan itu, Pak. Aktif nggak dulu di Ikhlas dia di pesantren? Oh iya. Iya. Percuma Kan di ya? pesantren ada di Ikhlasnya, Pak, juga, Pak. Ikhlas santri. Kalau nggak kenal juga di Ikhlas dulu. Ya bawa lah, Pak. Ya tapi minimal tahu lah Tahu namanya kalau ada Yang Ikhlas pasti, kan, pasti yang tahu jelas kan. tahu namanya Iya. Ikhlas itu apa. Karena di Ikhlas santri itu kan senior selalu memonitor kita, Pak. Oh iya. Ya kan? Bahkan Benar enggak? undangan Kalau dulu tiap- saya itu mantan sekjen Ikhlas Rayon, alumni Rayon Raas itu Al Ustadz siapa itu? Sekarang ketuanya Mantan sekjen, sekretaris Ustadz Mawi, oh Sumawi, Pak Sumawi, Ustadz Pak Mawi. Pak Mawi ya. Iya ya, orang Ketupat itu. Ya, itu yang selalu monitor. Ketika saya masih mondok awal santri baru sampai 2 tahun di sana, Pak Mawi itu yang monitor kita. Ayo ke Ikhlas, dicari itu, Pak, sama Ustadz Suhamar. Dicari, ayo ke Ikhlas tiap malam Selasa itu. Ikhlas. Ketika merasa Ikhlas
yang butuh itu lain, Pak. Kalau kita yang butuh ikhlas, sinyalnya, kekuatannya itu lain, Pak. Berarti kita harus butuh ikhlas, bukan ikhlas butuh kita. Iya, Pak. Berbeda. Kalau masih ikhlas kita yang merasa butuh sama ikhlas, atau ikhlas yang merasa butuh sama kita, lain, Pak. Sinyalnya kurang, Pak. Tapi ada alumni sekarang yang bilang itu. Saya nggak bisa menyampaikan. Ya, karena lagi-lagi kepengurusan nanti yang kena. Artinya apa? Kita harus sering bersilaturahmi ketika ada luang waktu. Ya. Di situ, Pak, intinya seperti itu. Enggak, mungkin Ustadz pernah dengar gitu kan, ada teman-teman atau alumni atau pengurus ikhlas yang bilang begitu gitu kan. Yang bagaimana itu? Maksudnya, yang jelas bilang ya ikhlas yang butuh saya, bukan saya yang butuh ikhlas gitu. Ada yang ngomong kayak gitu. Ya meskipun nggak ngomong orangnya gitu, ada tapi. Kalau secara tidak langsung saya belum mendengarkan. Oh, secara langsung maksudnya? Iya. Belum pernah mendengarkan. Tapi bisikan-bisikan ada. Mungkin opini-opini teman-teman yang di bawah bagaimana itu, atau teman-teman yang masih junior. Kayaknya mungkin beranggapan seperti itu, bisa jadi kan seperti itu, karena tidak mendalami, artinya tidak aktif. Kalau sudah aktif lain lagi, Pak. Beda ya? Beda, Pak. Ada keinginan nggak, punya rasa, kayaknya saya harus mundurkan diri lah jadi ketua gitu kan, dengan kondisi seperti ini, bolak-balik Jawa Bali gitu kan. Sempat ada pemikiran ke situ nggak, Ustaz? Yang manusia bisa jadi seperti itu, punya pikiran. Enggak, saya nanya ke Ustadz, maksudnya ada kepikiran nggak, terbelinsit di pikiran, sempat ngomong di pribadi tapi belum diomongin ke orang, diluapkan, ada kayaknya saya nggak kuat dah jadi ketua ikhlas gitu kan. Kok moro-moro itu sampean, Pak? Awal jadi ketua kayak bagaimana itu ya? Gimana mau ke depan gitu jalannya? Harus punya program apa, harus begini. Wah, pening, Pak. Tapi kita walaupun seperti itu, saya punya niatan. Ikhlas kan tidak punya saya. Banyak yang lain. Bukan Tidak. cuma Ustadz Hatta. Tidak saya. Cuma ketua itu kan sebagai komando saja kan. Nah, di situ kita punya terinspirasi, bangun lagi, optimis. Ya, ini jalannya saya, kita harus jalani, kemungkinan ini yang terbaik buat saya. Kan begitu. Nah, kemudian lagi-lagi saya ingin mengabdi. Begitu. Mengabdi di situ ada barokah, karena banyak tantangan sebelumnya itu. Kalau jadi ketua ikhlas pasti begini, kalau jadi kita sibuk apa gimana ya. Tapi kalau dijalani nggak sibuk-sibuk amat sebenarnya. Kita kalau dibilang sibuk, ya sibuk, Pak. Mungkin orang lain kaget, Pak, kok bisa begitu loh. Ya jalani, Pak. Jangankan orang lain, aku aja kaget, kok bisa Ustadz harus jadi ketua gitu. Nah itu baru apa? Intinya masih tetap kuat ya sekarang kan? Kuat, alhamdulillah. Tapi istri mendukung nggak dengan ada kebanggaan nggak? Oh, suami saya jadi ketua ikhlas gitu. Apa cuma biasa-biasa responnya, biasa aja? Tidak hanya begitu, Pak. Mungkin berbeda dengan pandangan sampean mungkin. Iya, mungkin kan saya nggak tahu. Mungkin kayak begini. Kalau istri saya mendoakan saya. Mudah-mudahan kuat. Oh gitu dong. Iya. Karena yakin, karena istrinya udah tahu, karena udah tahu suaminya kayak gini gitu kan. Enggak, kendalanya begini. Artinya hidup di Bali sendiri, terus keluarga di Jawa, semuanya tidak hanya terfokus kepada pekerjaan, juga pengabdian. Dengan mendoakan mudah-mudahan kuat. Kalau sudah kuat, insya Allah jangan. Berarti termasuk gini ya, mendukung istrinya. Luar biasa. Kalau nggak mendukung, nggak jadi, Pak. Yang jelas begitu, Pak. Siapapun itu. Ada, oh iya.
intinya siapapun itu yang menjadi ketua periode ini, siapapun itu, kalau tidak ada persetujuan dari istri, nggak mungkin Pak, mundur Pak, mundur. Berarti waktu itu kandidat ketua harian itu nggak disetujui dengan istrinya, makanya nggak jadi. Nggak, kurang tahu. Iya. Artinya paling tidak ada komunikasi Pak. Terima kasih Ustadz sudah mampir ke podcast Cawes. Suatu kebanggaan bisa dihadiri Ketua Iksas Badung. Mungkin sampai di sini dicukupkan podcast bersama Ustadz Hadar. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.